Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, bunyikan lonceng notifikasi biar kamu dapat informasi terbaru dari saya. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua, lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman, tanggal 15 Maret tahun 1892 meninggal di Palu, Sulawesi Tengah, tanggal 22 Desember tahun 1969 pada umur 77 tahun. Perjalanannya ke Indonesia yang pertama kali ketika beliau berumur kurang lebih 17 tahun. Habib Salim membawa Habib Idrus berlayar ke Indonesia tepatnya di kota Manado untuk menemui ibunya Syarifah Nur Ai Jufri serta Habib Alwi dan Habib Syekh yang merupakan kedua saudara kandung Habib Idrus, yang telah terlebih dahulu hijrah ke Indonesia. Setelah beberapa waktu di Indonesia, Habib Idrus dan ayahnya kembali ke Hadramaut. Setibanya di Hadramaut, Habib Idrus mengajar di madrasah yang dipimpin oleh ayah beliau. Dan kemudian menikah dengan Syarifah Bahiyah dan dikaruniai 3 orang putra dan putri, yaitu Habib Salim, Habib Muhammad dan Syarifah Raguwan. Singkat cerita, awal kedatangan Habib Idrus di Wani, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memenuhi panggilan dari kakak beliau, Sayyid Alwi bin Salim Al-Jufri, untuk mengajar di Wani pada tahun 1929 Masehi. Kehadiran Habib Idrus di Wani merupakan wujud dari keinginan masyarakat setempat yang ingin mengenal Islam lebih baik. Mereka pun bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Madrasah pendidikan ini diberi nama Al-Hidayah yang mana memiliki kesamaan dengan madrasah yang telah dibangun oleh dua bersaudara, Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Abdullah Al-Habsyi di Tojo Una-Una, Ampana. Belanda mulanya memberikan izin pendirian Madrasah Al-Hidayah namun ketika pecah pemberontakan Salumpaga di Toli-Toli, pihak Belanda kemudian menutup madrasah tersebut karena dianggap dapat mempengaruhi pemikiran rakyat. Bahkan beberapa murid Habib Idrus dituduh terlibat pemberontakan tersebut. Buku yang menjadi sorotan Belanda pada waktu itu adalah kitab Izzatun Nasyin, karya Mustafa Al-Galayani. Pada tahun 1930 Masehi Habib Idrus pun pindah ke kota Palu yang kala itu bernama Celebes. Kehadiran Habib Idrus di kota Palu merupakan wujud dari keinginan masyarakat setempat yang ingin mengenal Islam lebih baik. Habib Idrus menggunakan ruangan toko Haji Quraisy di Kampung Ujuna sebagai ruangan belajar mengajar dan kemudian pindah ke rumah almarhum Haji Daeng Maroca di Kampung Baru depan Masjid Jami. Dengan dukungan dari warga setempat serta konsistensi Guru Tua, pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah atau tanggal 30 Juni tahun 1930, bertempat di lantai bawah rumah Haji Daeng Maroca, depan Masjid Jami, Lembaga Pendidikan Islam Ok Khairaat, diresmikan. Perjalanan Guru Tua sebagai seorang juru dakwah dan pendidik semakin memantapkan niat beliau untuk menetap di kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam Guru Tua pun memutuskan untuk menikahi salah seorang bangsawan putri Kaili yang juga merupakan sosok perempuan yang sangat berperan dalam pengembangan Ok Khairaat yang hingga kini telah beberapa kali berganti nama yayasan. Dengan ketetapan hati dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 1931 Masehi Guru Tua pun menikahi Ince Ami. Dari perkawinan ini beliau dikaruniai 2 orang putri yaitu Sayyidah Sida binti Idrus bin Salim Al-Jufri 1934 Masehi dan Sayyidah Sadiah binti Idrus bin Salim Al-Jufri 1937 Masehi. Lokasi lantai dasar dimanfaatkan oleh Ince Ami sebagai tempat tinggal bagi para murid laki-laki juga tempat mengajar Guru Tua, sedangkan bagi para perempuan, mereka tinggal di lantai 2 sambil dapat terus belajar kepada Guru Tua dan Ince Ami. Keberadaan para murid-murid ini sangat membantu kinerja Guru Tua dalam bidang pendidikan, beberapa dari mereka dikirim oleh Guru Tua ke daerah pelosok untuk mengajar. Singkat cerita, sumbangsi Ince Ami terhadap pendidikan di Ok Khairaat. Ketika kakak beliau, Sayyidah Sida Al-Jufri dinikahkan dengan Habib Ali Al-Habsyi, Guru Tua pun hendak menikahkan Sayyidah Sadiah Al-Jufri dengan Habib Idrus Al-Habsyi. Namun keinginan besar dan cita-cita Sadiah Al-Jufri untuk memajukan pendidikan perempuan Kaili membuatnya menolak untuk dinikahkan pada usia muda. Sambil menangis Sadiah Al-Jufri melaporkan hal tersebut kepada Ince Ami. Sadiah Al-Jufri berkata, "Ibu saya, Ince, sangat menghargai Abah. Ince tidak pernah membantah dan sangat menurut kepada Abah saya." Akibatnya Sadiah Al-Jufri pun harus meninggalkan kota Palu, dan tinggal bersama keluarga dari istri Guru Tua yang ada di Solo,
Jawa Tengah, hingga selama setahun lamanya, Sadia Al-Jufri tidak dapat bersekolah. Melihat keadaan tersebut disertai dengan kerinduan untuk bertemu sang bungsu, maka Ince Ami pun memberanikan diri untuk berbicara kepada guru tua perihal Sadia Al-Jufri. Sadia Al-Jufri mengatakan, Ince selalu memanggil Aba dengan panggilan guru. Ince Ami mengatakan kepada guru tua, jika guru tidak mengizinkan anak guru untuk mengajar di Ok Hairaat, maka selamanya di Ok Hairaat hanya ada guru laki-laki saja. Hal ini merubah pandangan guru tua yang hendak menikahkan Sadia Al-Jufri dan kemudian mengizinkan Sadia Al-Jufri menjadi guru perempuan pertama di Ok Hairaat dengan syarat bahwa Sadia Al-Jufri harus mengajak beberapa orang teman perempuannya untuk menjadi tenaga pengajar di Ok Hairaat. Seiring bertambahnya murid serta para lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA, Ince Ami pun mewakafkan tanah seluas 5 hektar untuk pengembangan pendidikan di Ok Hairaat yang kemudian dibangun Sekolah Mualimin Ok Hairaat. Salah satu murid lulusan Mualimin adalah putri beliau, Sadia Al-Jufri. Di dalam komplek Ok Hairaat Pusat terdapat berbagai jenjang pendidikan dari tempat pendidikan agama, TK, SD, Ibtidaiyah, SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA, SMK, panti asuhan dan pondok pesantren yang berada di bawah naungan pengurus besar Ok Hairaat atau lebih dikenal dengan Yayasan Ok Hairaat Pusat Palu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang terbentuknya Yayasan Ok Hairaat Pusat Kota Palu. Semoga bermanfaat.